sejadah yang belakang tertanda. Full kayak dikit lagi tidak ada penuh. Makin ke sini makin penuh, tapi ke depan penuh. Ada ke belakang lagi. Alhamdulillah ketika kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini, maka tidak ada kata yang keluar dari lisan kita kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena satu kali kita bersalawat, 10 rahmat Allah berikan kepada kita, 10 kesalahan Allah hapus dari kita, 10 derajat Allah tinggikan derajatnya kita. Satu kalimat yang sangat-sangat luar biasa, tapi sangat malas kita lapaskan, kita ucapkan. Rutinkan, istiqomahkan salawat, karena satu amalan yang akan diterima oleh Allah bagaimanapun keadaan kita. Riyakah kita melapaskannya, sedihkah, tersenyumkah, tengah bahagiakah, tengah galaukah, maka salawat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibalas pula untuk kita yang melapaskannya. Begitu sayangnya Allah terhadap kita, umat terpilih, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramun wal Muhtaram yang Allah kita muliakan, DKI Nurul Jannah yang semuanya hadir pada malam hari ini, semoga kita semua diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah berikan keistiqomahan kita sampai kita meninggal dunia dan mendapatkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Kam min sha'imin, kata Nabi Muhammad, laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kata baginda Nabi, tetapi yang didapat oleh mereka illa al-ju', kecuali rasa lapar saja setiap harinya, wal 'atas, rasa dahaga saja. Kenapa? Karena kita berpuasa hanya menahan zahirnya kita saja. Makan, tidak minum, dan tidak jima, itu banyak kita tahan. Secara batiniah kita tidak kita tahan. Marah ke orang, hasad di dalam hati kita, iri dengki kita, sifat hasad tadi kan timbulnya dari penyakit batin kita ada. Apalagi sum'ah, ghibah, maka dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsatun asya'a tukhbatus shaum, kata beliau, 5 perkara yang membatalkan pahala puasa kita. Secara zahir tidak batal, tapi secara batiniah sudah batal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-kadzib, berbicara dusta. Tanpa kita sadari tidak berkumpul kita, apalagi berdagang misalkan, saking tak mau ruginya berbulan. Maka jangan sampai gara-gara kita berdusta berbulan ini hilang pahala puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bu, Ibu, lagi ada tak ibu-ibu nih? Lagi, alhamdulillah. Kalau nyuci celana bapak-bapak suami ini atau baju, pernah nemu duit tak 50.000 misalnya? Pernah kasih tahu tak? Dah. Di bulan puasa misalkan dicari-cari kita lagi ini kan, ini 50.000 kemarin kan, karena kita orang lagi ini kan begawi dari pagi sampai sore 30 hari itu dapat gaji ada 2 juta, 3 juta, 5 juta sampai sepekan tak terhitung semuanya. Kalau masuk kas nih, kalau masuk kas negara ini, masuk ke segar, keluar susah. Yang tukang cari ini jatah hanya cuma kadang 300.000, 500.000 udah kayak bensin, kayak rokok, kayak paket. Habis misalkan minta boleh susah, minta mati ya, kita minta minta dikit daripada harga, kayak beli pulsa misalkan, atau kayak rokok lah kering ini bibir ada misalkan.
nak diolok-olok dulu, nak dirayu-rayu baru dikasih. Tuh pun sambil ngerucek. Satu kali kita 10 keluar, bahkan dibentaknya kita ada. Tetapi bukan ibu-ibu di sini, ibu di sana, di luar sana, masjid lain. Ibu-ibu di sini sama lah kayak. Oh, dah. Oh, pun akhir zaman ini dah. Masya Allah, takzimnya istri sama laki itu sudah hilang. Lah hilang takzim memuliakan suami itu. Tak pernah lagi nak pegawai cium tangan suami, pulang dicium. Oh, mencium tangan suami biar hitam dengan ajar aswad. Yang pegawai tari dan lain sebagainya yang kena panas matahari sama pahalanya dengan mencium hajar aswad, mencium tangan suami itu. Tapi dengan ini ikhlas dan sambil merucek. Kalau dengan banyak merucek, apel bang, salam-salam nih bang. Lalu teh berkenalan, masak dan lain sebagainya bang. Gara-gara 250.000 ketemu di apa nama itu celana atau baju yang dicuci ibu-ibu, maka sampaikan bu, oke bapak minta dengan sukarela, dengan keikhlasan, jangan beribadah itu hak suami ya. Maka dengan sampai di bulan puasa ini hilang pahala puasa kita gara-gara berdusta. Dan kedua ghibah. Nah yang sering terjadi ini ghibah. Ada bercerita kita habis sholat bercerita, bukan di luar sholat, ada di luar apa masjid, tengah sholat apa habis sholat habis wirid kumpul kita, mana ya kawan, cerita ngerambat ke mana lah sampai kisah riba dia dah, maka riba ini makin digosok kan, makin sip ya. Sadar kita ada, tahulah berapa jam kita ngusir kawan. Ya sadar kena asik, makin ditambah bumbu-bumbu penyedapnya makin asik, tak sadar kita. Maka riba ini jangan kita biasakan. Kalau tidak perlu enggak, lebih baik kita diam. Ya. Kenapa? Berapa banyak pun amalan kita yang kita lakukan, tahajud Quran, kita baca Quran, kita sholat sunnah kita. Ketika kita menerima, habis pahalanya, habis ibadah yang kita lakukan tersebut diberikan kepada orang yang kita ghibah sama macam api makan sekam, dikit habis. Jangan sampai ma'asyiral muslimin wal mu'minin, muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Dan ketiga, namimah, mengadu domba. Mungkin ini jarang terjadi ya. Yang dua yang sering terjadi, berbohong, ghibah. Dan keempatnya, bersumpah palsu. Itu juga merupakan menghilangkan pahala puasa kita di bulan Ramadan. Dan kelima, wal nadratu bisyahwat, memandang dengan pandangan syahwat nafsu kita. Bayangkan Pak, istri yang kita cinta yang halal bagi kita di bulan Ramadan, makruh hukum kita menciumnya Pak. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i halal bagi kita, tapi di bulan Ramadan ada batasan. Makanya kalau kita nak nikah jangan sebelum Ramadan, bahaya pengantin baru. Pengantin baru kan ada rem. Tahu-tahu jadi. Bahaya. Puasa 2 bulan berturut-turut bayar kifarat boleh tidak? Merdeka kan? Apa itu? Lupa namanya? Hamba sah ya kalau zaman para Nabi dan para sahabat. Sekarang ada lagi ya. Berbahaya kalau pengantin baru. Jangan sampai lupa karena pakem mereka kalau di bulan puasa bagi pengantin baru. Mungkin sedikit ini bisa bermanfaat karena kita masih melaksanakan salat tarawih. Kalau setengah jam, yang lain pulang masih selang tuh sini sekarang. Kita masing-masing tarawih di rumah katanya. Tausiah lagi jangan lucu lah kata kawan kan. Jadi kita cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau ada yang salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.